Nah, maka Muharram adalah satu bulan yang sangat dimuliakan, dan kemuliaannya itu kemudian diiringi dengan beberapa amalan-amalan masru', amalan-amalan yang disyariatkan. Salah satunya adalah yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Berarti kita harus mencatat dan mengingat betul, ini bukan sekedar puasa-puasa sunnah biasa, tetapi dalam penjelasan hadis Nabi disabdakan bahwa keistimewaan puasa pada hari itu dengan berbagai macam statement Nabi, pernyataan Nabi, baik yang terkait dengan keutamaannya, baik yang terkait dengan hikmah dan tujuannya. Antara lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu Allah ayyukaffiras sanah allati qablah." Puasa pada tanggal 10 Muharram itu harapan Nabi yang sangat besar kepada Allah untuk memohonkan bagi pelakunya diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. As-saghair wal lamam, dosa-dosa kecil yang dia tidak sengaja ataupun di luar kemampuan dan perkiraan dia, di luar kesadaran dia. Maka itulah yang sering saya sebut sebagai bengkel gratis Allah, sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, Rasulullah kepada umatnya. Maka ada amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa sang hamba itu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan satu pernyataan untuk menegaskan bahwa puasa Asyura itu sebagai sunnah fi'liyah Nabi, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, tetapi juga sunnah qauliyah, pernyataan Nabi untuk menegaskan akan kesunahannya kepada umatnya. Maka Ibnu Abbas memberikan kesaksian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai satu jenis hadis al-mauquf ka hukmil marfu, pernyataan sahabat yang bernama Ibnu Abbas tetapi untuk menjelaskan realitas kenyataan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka hadis ini pun termasuk kategori hadis mauquf yang hukumnya sama dengan hadis marfu. Al-mauquf ka hukmil marfu, di mana sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat memperhatikan satu jenis puasa satu hari, faddalahu ala ghairihi, yang bahkan beliau mengutamakan dibandingkan dengan beberapa jenis yang lain, jenis puasa-puasa yang lain menurut hadis ini, pernyataan ini. Illa hadzal yaum Asyura, yaitu kecuali hari ini, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram. Wa hadza sahru yakni sahru Ramadan, baru kemudian jenis puasa yang diutamakan oleh Rasulullah adalah puasa Ramadan yang tentu merupakan puasa yang berlevel atau berhukum wajib itu. Maka pernyataan Ibnu Abbas, statement atau pernyataan Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa agungnya bulan ini dan betapa masru'nya satu jenis puasa, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Maka ini bagian dari puasa-puasa tatawwu', bahkan oleh sebagian ulama mengkategorikan sebagai sunnah muakkadah berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas yang mengatakan faddalahu ala ghairihi, itu beliau utamakan dibandingkan yang lain. Lalu problem yang lain dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah ketika menjelaskan puasa-puasa tatawwu dalam konteks bulan Muharram ini, satu lagi adalah puasa Tasu'a, yang lebih populer di masyarakat kita puasa Asyura tanggal 10-nya.
Tetapi sesungguhnya ada hadis lain yang juga sahih, antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki kota Madinah, di mana beliau terbiasa dengan melaksanakan puasa Asyura. Lalu ada seorang sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang coba bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dalam bahasa yang agak lebih keras, melakukan interupsi. Tetapi itu tidak elok rasanya kita gunakan kepada Nabi. Tapi dia bertanya kepada Rasul. Kira-kira kalau kita bahasakan pertanyaan mereka, pertanyaan sahabat ini, wahai Rasulullah, kenapa gerangan engkau berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu? Padahal tanggal 10 Muharram itu adalah yaumun faddalahul yahud wan nasara, yaitu hari yang sangat dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Lalu para ulama termasuk di sebagian hadis dijelaskan, kenapa orang Yahudi memuliakan bulan Muharram, lebih khusus lagi tanggal 10 Muharram. Kenapa orang Nasrani memuliakan Muharram, lebih khusus lagi pada tanggal 10 Muharram? Para ulama menjelaskan, ternyata pada tanggal 10 Muharram itu najallahu Musa alaihissalam. Itulah momentum di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah, kemudian bisa menyelamatkan diri itu. Terjadi pada momen itu. Kemudian ulama lain mengatakan, kenapa orang Nasrani juga memuliakannya? Ternyata itulah momentum ketika Isa alaihissalam berusaha dibunuh oleh para pembangkangnya, berusaha disalib. Lalu kemudian subbihalahum, Allah menyerupakan salah satu pengikutnya seperti rupa dan wajah Isa, rufi'a ila sama, kemudian Nabi Isa diangkat dan diselamatkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke langit. Juga terjadi pada masa itu. Sebagai rasa syukurnya, kemudian Nabi Musa melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Itulah kemudian salah satu hadis lain mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak, kata Nabi, untuk mengikuti jejaknya Nabi Musa. Dalam tarikh tasri' itu yang kita sebut dengan syar'un man qablana, syariat-syariat Nabi sebelumnya yang kemudian dipatenkan, dilestarikan menjadi bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Zadul Ma'ad, dan ini dijadikan sebagai salah satu referensi, dan hadisnya pun juga dijadikan sebagai referensi dalam fatwa terkait dengan puasa Tasu'a ini. Nah, karena itulah cara berpuasa khusus pada bulan Muharram itu, pertama bisa dengan berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram itu saja yang kita sebut dengan Asyura, dan bisa juga dengan tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram itu. Tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'a, dan tanggal 10 disebut dengan puasa Asyura. Mari kita persiapkan diri kita manfaatkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan bulan ini, kemuliaan nabinya, kemuliaan umatnya, dan bahkan kemuliaan orang-orang yang mau melaksanakannya. Karena itulah tanggal 9 Tasu'a ini merupakan pernyataan Nabi yang kualitasnya sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi bersabda, faizan kanal amul muqbil insyaallah sumnat tasi'. Mulai tahun depan insya Allah kita tambahkan puasa tanggal 9 Muharram. Tapi sebelum Nabi memasuki bulan Muharram berikutnya, tahun berikutnya, beliau wafat pada bulan di mana beliau juga dilahirkan, Rabiul Awal tahun sebelumnya. Maka oleh ulama hadis, ini yang sering disebut dengan sunnah hammiyah, cita-cita Nabi yang belum dilaksanakan namun memiliki kekuatan dalil karena bersumber dari dalil yang kuat. Hadirin rahimakumullah,
Kemudian yang terakhir, selain puasa-puasa yang dikhususkan tadi, yaitu tanggal 9 Tasu'a atau tanggal 10 puasa Asyura, tetapi berdasarkan At-Taubah 36 dan beberapa penjelasan hadis yang lain, ada amalan-amalan masyru' yang juga bisa kita manfaatkan dan memaksimalkannya. Yaitu pertama tentu memaksimalkan puasa-puasa tatawu yang lain. Karena menurut para ulama ketika menjelaskan hadis ini, tentu juga memiliki keutamaan ketika kesunahan itu dilaksanakan yang juga pada bulan yang sangat mulia. Kemudian yang paling akhir adalah di samping amalan masyru' ada pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Bukan pantangan untuk melakukan kebaikan. Karena di tengah masyarakat kita ada mitologi, ada mitos-mitos yang berkembang, di mana pada bulan Muharram tidak boleh nikah atau menikahkan orang karena nanti akan tidak langgeng dan lain sebagainya. Itu adalah tatayur. Itu adalah satu mitos yang tidak benar dalam Islam. Tapi justru yang tidak boleh dilakukan itu adalah fala tazlimu fihinna ampusakum. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah menzalimi diri sendiri, maksudnya melakukan kemaksiatan, dosa yang menyebabkan kita dihukum atau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mari saya ajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian, kita manfaatkan momentum yang sebentar lagi tiba untuk meningkatkan kualitas amal kita dan memanfaatkan fasilitas Allah untuk pengguguran dosa-dosa kita. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi